Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diko Rizky Febriansanu dengan NIDN 0018029003, dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kuliah geologi migas. Ada dua hal yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah deskripsi kuliah geologi migas, dan yang kedua adalah contoh pembelajaran kuliah yang saya ambil dari salah satu kelas yang saya ampu. Hal ini saya buat untuk memenuhi syarat dari PDD UKT-PT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2023. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah deskripsi umum dari kuliah geologi migas. Nah, yang pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Pembahasan mata kuliah ini mencakup secara garis besar tentang sistem petroleum yang akan meliputi yang pertama adalah aspek batuan induk dan pematangan batuan induk, yang kedua adalah aspek migrasi hidrokarbon, yang ketiga adalah aspek reservoir, yang keempat adalah pemerangkapan hidrokarbon, dan yang terakhir adalah proses eksploitasi dan pengembangan lapangan migas. Nah, dari kelima aspek-aspek tersebut disusun menjadi beberapa capaian mata kuliah atau CPMK. Nah, CPMK yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep mula jadi dari migas. Lalu CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep mengenai pembentukan dan akumulasi migas di alam atau di bumi seperti itu. Dan CPMK yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengevaluasi cara pencarian migas secara ekonomis, baik itu proses eksplorasi maupun proses eksploitasinya. Sehingga dari ketiga CPMK ini, saya harapkan mahasiswa mampu mengetahui secara holistik, secara utuh, bagaimana migas terbentuk hingga bagaimana migas bisa dicari dan diproduksi seperti itu. Nah, ketiga CPMK ini akan dijabarkan atau dipaparkan dalam kuliah geologi migas yang insya Allah akan dipaparkan dalam 14 minggu dan 2 minggunya yang lain adalah UTS dan UAS. Nah, silabus mata kuliah geologi migas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini akan saya paparkan bagaimana kontrak kuliah, lalu tata tertib, lalu informasi-informasi umum mengenai perkuliahan. Yang kedua adalah pengertian hidrokarbon. Yang ketiga adalah sejarah minyak bumi. Yang keempat, sampai pertemuan ke-10 adalah sistem petroleum, di mana nanti akan saya bagi menjadi batuan induk, migrasi hidrokarbon, 2 kali pertemuan mengenai batuan reservoir, 2 kali pertemuan mengenai perangkap hidrokarbon. Namun sebelum perangkap hidrokarbon akan diadakan UTS terlebih dahulu. Setelah perangkap hidrokarbon akan dilanjutkan dengan konsep eksplorasi migas selama 3 kali pertemuan. Dan 2 pertemuan terakhir adalah konsep pengembangan lapangan migas, dan pada akhirnya akan diadakan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran kuliah, ada 2 hal yang saya paparkan kepada mahasiswa saya. Yang pertama adalah kuliah secara sinkron, yaitu kuliah tatap muka daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting setiap minggu seperti itu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi teknik geologi. Lalu kuliah asinkron, yaitu kuliah menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini akan saya manfaatkan untuk memberikan beberapa hal yang mungkin belum sempat saya berikan di kuliah sinkron.
baik itu video-video yang mendukung materi perkuliahan, ataupun materi perkuliahan saya juga beberapa kali atau hampir selalu saya unggah di aplikasi Google Classroom. Lalu diskusi-diskusi kecil ketika mahasiswa bertanya atau mahasiswa ingin saya pantik seperti itu, bagaimana pendapat mereka mengenai beberapa hal yang sedang terjadi di industri migas. Lalu tugas-tugas, kuis, juga saya share di Google Classroom, dan pengumuman-pengumuman yang lain mengenai UTS, UAS, dan lain sebagainya. Selain itu, sebetulnya juga saya memiliki WhatsApp group gitu ya, dengan mahasiswa saya seperti itu. Jadi mahasiswa juga bisa berdiskusi, bertanya mengenai perkuliahan, tidak hanya melalui aplikasi Google Classroom, juga bisa melalui WhatsApp group. Mungkin anak-anak atau mahasiswa saya lebih nyaman dengan WhatsApp group untuk bertanya dan berdiskusi, juga saya persilahkan secara bebas seperti itu. Nah, ini contoh dari aplikasi Google Classroom yang saya gunakan seperti itu ya. Di sini ada kelas code-nya untuk bergabung di aplikasi Google Classroom-nya di kelas Geologi Migas seperti itu. Lalu seperti contohnya saya sampaikan materi kuliah, baik itu video perkuliahan ataupun PowerPoint yang saya gunakan untuk mengajar. Lalu ada pengumuman-pengumuman mengenai tugas-tugas ataupun UAS yang mungkin perlu mahasiswa saya tahu seperti itu. Nah, lalu untuk bobot nilai mata akhir kuliah ada 5 aspek yang saya nilai. Yang pertama adalah kuis, yang kedua adalah tugas. Kuis dan tugas ini masing-masing memiliki bobot 10%. Lalu UTS dan UAS itu masing-masing 30%, dan praktikum sebanyak 20%. Untuk rentang nilai akhir, jika mahasiswa mendapatkan nilai di atas 80, sama dengan atau di atas 80, maka akan mendapatkan nilai A. AB adalah di atas atau sama dengan 75 sampai 79,9. B di atas atau sama dengan 70 sampai 74,9, dan seterusnya. Nah, untuk tata tertib dan aturan perkuliahan ada beberapa. Yang pertama untuk mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan masuk paling lambat 15 menit dari jadwal kuliah. Mahasiswa tidak boleh memakai sandal dan wajib memakai baju berkerah dan sopan. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 80% dari total pertemuan, kecuali ada surat keterangan tidak hadir dari pihak yang berkompeten. Surat sakit dan surat izin tertulis harus diberitahukan segera kepada bagian akademik atau kepada dosen, paling lambat 1 minggu sejak izin atau sakit. Mahasiswa yang menjawab pertanyaan acak dari dosen akan diberikan nilai tambahan atau bonus nilai. Lalu mahasiswa harus mengikuti semua kuis yang diberikan, dan tidak ada ujian susulan UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Lalu bagi dosen juga ada tata tertib dan aturannya. Yang pertama, kehadiran dosen harus 100% atau 14 kali pertemuan harus dipenuhi. Jika berhalangan harus digantikan di hari lainnya. Apabila dosen tidak hadir di kelas lebih dari 15 menit tanpa ada pemberitahuan, maka sesi kuliah pada hari tersebut ditiadakan. Yang kedua, dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan apabila materi yang diajarkan belum selesai dengan jadwal yang disepakati mahasiswa. Yang ketiga, perkuliahan dilakukan dengan presentasi dosen, penjelasan teori, diskusi 2 arah, dan praktikum. Keempat, pemberian kuis akan diberitahukan seminggu sebelum kuis diberikan. Kuis akan diberikan minimal 1 kali sebelum ujian tengah semester, dan 1 kali juga sebelum ujian akhir semester. Jadi minimal ada 2 kali kuis. Lalu pemberian tugas akan diberitahukan pada saat akhir kuliah pada minggu tersebut berlangsung. Tugas akan diberikan minimal 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum ujian akhir semester. Nah, berikut
adalah deskripsi atau informasi secara singkat mengenai kuliah biologi migas yang saya ampu. Lalu pada bagian kedua akan saya paparkan mengenai contoh pembelajaran atau contoh perkuliahan dari kuliah biologi migas yang saya ampu. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya di kuliah biologi migas pada minggu kali ini. Di minggu kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tektonik dan petroleum sistem Sungai Sumatera Selatan ya. Setelah kita beberapa minggu yang lalu sudah membahas mengenai sistem petroleum gitu ya, beberapa aspek dan elemen petroleum sistem. Nah, kita akan coba membahas implementasi atau bagaimana kita menganalisis petroleum sistem di suatu cekungan sedimen gitu ya kira-kira. Baik, sebagai reminder atau selalu teman-teman ingat bahwa teman-teman bisa melihat informasi umum atau deskripsi dari kuliah biologi migas di tautan berikut. Nanti akan saya share di Google Classroom ya, seperti biasa gitu kan. Terus RPS, kalau teman-teman pengen lihat juga apa kira-kira apa namanya materi-materi pokok yang akan teman-teman dapatkan di biologi migas juga bisa dicek di situ. Lalu untuk kontrak kuliah yang sudah ditandatangani di eh, pertemuan awal juga teman-teman bisa lihat lagi kira-kira kalau ada yang lupa tentang bagaimana rentang nilai, terus apa namanya bagaimana perumusan nilai akhir itu teman-teman bisa lihat lagi. Nah, lalu silahkan selalu gunakan WA Group yang sudah saya bikin ya dengan teman-teman sebagai sarana komunikasi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah di luar jam kuliah biologi migas. Kalau kira-kira ada teman-teman yang ingin diskusi atau tanya apapun itu, silahkan diutarakan aja di WA. Oke, sebelum kita masuk ke Sumatera Selatan, mungkin teman-teman harus bisa melihat ini. Ada 3 cekungan besar ya di backward basin di Sumatera gitu. Ada North Sumatera Basin, ada Central Sumatera Basin, dan South Sumatera Basin gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah apa ya? Pernah melihat gitu ya kalau kita jejerkan gitulah ya antara apa namanya kolom tektonostratigrafi atau kolom stratigrafi dari ketiga cekungan ini gitu. Kira-kira ada yang menarik enggak gitu? Kalau saya sih ada gitu. Paling enggak ada 2 hal yang bisa kita lihat di sini. Sudah saya tuliskan juga nanti bisa kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman lihat di sini. Coba saya gambar ya di sini. Ada yang berbeda nggak di sini, teman-teman? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ananda ya. Iya, Pak. Oke, silakan Anda. Kalau ya perbedaannya kalau dari stratigrafi ini yang saya lihat kalau di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan itu dia ada batu gampingnya, Pak, yang Hmm. ditandai dengan warna biru itu, Pak. Sedangkan untuk Sumatera Tengah sendiri ada sedikit warna biru tetapi tidak sebanyak di Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan, Pak. Itu dia yang sedikit berbeda ya. Oke, sekarang kita lihat kenapa di Central Sumatera Basin itu dia nggak punya karbonat atau karbonnya tidak berkembang. Sedangkan di Sumatera Utara kita punya formasi Arun, lalu di Belumai juga ada batu gamping. Lalu di Sumatera Selatan kita pasti punya batu batu raja ya. Nah, kita lihat di sini sudah saya sarikan di sini. Kita lihat dulu di North Sumatera Basin ya, NSB. NSB kita lihat di peta paleogeografi dari Barber di sini. Nah, ini dia. Baik itu di early Miocene atau middle Miocene. Dia terkoneksi dengan Andaman Sea. Laut Andaman ya di daerah utara apa barat daya sana lah ya. Ke arah Maldives, ke arah Sri Lanka gitu kan ada Laut Andaman. Itu memang lautnya pada saat itu pada saat early Miocene itu sudah ada di situ gitu. Nah, sehingga kalau kita punya suatu cekungan gitu ya yang dia terkoneksi dengan laut laut lepas gitu. Nah, pasti apa yang akan terjadi? Pasti ada apa namanya? Open marine condition di situ. Nah, jadi di sini. Nah, NSB connected with Andaman Sea, lalu Andaman Sea Reef. Nah, nanti teman-teman bisa
lihat lagi di beberapa jurnal gitu, bisa. Open marine condition. Nah, kalau kita punya open marine condition, kita punya carbonate sequence. Itu yang pertama. Nah, lalu bagaimana dengan South Sumatra Basin di sini? South Sumatra Basin di sini ya kira-kira. Ya, siapa itu? Nah, dimatiin dulu frozennya itu. Oke, nah kita lihat di South Sumatra Basin. Di South Sumatra Basin dia terkoneksi dengan Foreark. Nah, ini kalau teman-teman nanti lihat di sini ada selat-selat kecil di sini. Itu yang pertama, dia terkoneksi dengan laut lepas atau Samudra Hindia lah pada saat itu. Connected with Foreark Basin ini teman-teman bisa lihat di papernya Amin dan Gafur. Selain terkoneksi di daerah depan, di daerah belakang dia juga terkoneksi dengan Sunda Platform di sini. Nah, sehingga open marine juga bisa terjadi di situ. Sehingga apa? Carbonate sequence terbentuk. Nah, bagaimana dengan Central Sumatera Basin? Di Central Sumatera Basin, kita punya Pulau Malaysia atau Semenanjung Malaya di situ. Dia tidak terkoneksi dengan open marine lah ceritanya. Nah, karena dia tidak terkoneksi dengan open marine, di sini juga teman-teman bisa lihat di Semenanjung Malaya paling geografinya adalah fluvial atau coastal, darat lah gitu. Nah, sehingga ya tidak bisa terbentuk dengan baik karena di sini aja darat gitu. Nah, berarti di sini ya kira-kira wah nggak sampai ke open marine, nggak sampai ke paparan sehingga dia bisa terbentuk carbonate sequence yang cukup tebal lah gitu. Nah, sehingga Central Sumatera Basin tidak bisa kita atau sangat sulit kita temui carbonate sequence di situ. Beda dengan di South dan North Sumatera. Itu yang kita bergerak ke apa namanya petroleum play ya. Jadi kalau kita melihat dari paper yang dituliskan oleh Dawes and Sumner tahun 2007, memang ada paling tidak ada 4 tipe petroleum play gitu ya yang ada di Sumatera Selatan gitu ya. Nah, yang pertama adalah play yang di Siem Reef. Ini early Siem Reef ya, early Siem Reef di sini atau di sinilah kira-kira. Nah, dia play-nya adalah play lacustrine. Play lacustrine itu diwakili oleh formasi lahat dan talang akar bagian bawah gitu ya. Nah, lalu contoh play nomor 2 adalah di transgressive delta, ya di late Siem Reef di sini. Dia diwakili oleh formasi talang akar bagian atas. Lalu di yang ketiga, tipe play yang ketiga adalah play karbonat. Nah, play karbonat ini diwakili oleh formasi batu raja. Dia di early post reef atau late Siem Reef bagian atas belum masuk ke early post reef gitu ya. Lalu yang terakhir adalah di delta yang regresif. Dia diwakili oleh formasi air penakat biasanya. Dia di fase post reef. Nah, kalau kita lihat dari papernya Pak Awang Satyana tahun 2017, ternyata di Indonesia bagian barat, nah kalau bedanya kalau di Dawes M. Sumner itu dia cuma melihat di Sumatera Selatan saja, kalau Pak Awang itu melihat lebih luas lagi di Indonesia bagian barat. Nah, itu ternyata ada beberapa tipe tipe pengendapan, tipe lingkungan pengendapan yang memang dia proven menghasilkan akumulasi hidrokarbon dan ada yang tidak proven gitu. Nah, yang proven yang di kotakin merah ini ada marine turbidites, ada regressive delta, ada marine carbonates dan lain sebagainya. Nah, kalau yang saya korelasikan dengan papernya Dawes and Sumner tadi, ternyata memang tipe petroleum play yang 1, 2, 3, 4 ini sama dengan apa yang di, dipaparkan oleh Pak Awang gitu. Nah, Pak Awang juga menambahkan beberapa apa namanya beberapa play yang mungkin di Sumatera Selatan mungkin tidak ada pada saat itu gitu. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya, kita bisa membahas elemen metron sistem di Sumatera Selatan. Ini saya ambil di lapangan migas di Jambi Merang, di subcekungan Jambi juga. Ini saya ambil dari papernya John Plur dan Viptiani 2001 di IPA Convex. Nah, teman-teman bisa saya bagi juga.
Kalau kita punya patahan, patahan punya displacement, gitu kan? Nah, displacementnya ini yang akan bisa mengalirkan fluida kan seperti itu. Rekahan juga bisa, tapi rekahan kadang-kadang terlalu kecil gitu ya. Kalau microfracture itu terlalu kecil. Kalau kita punya sesar, apalagi sesar mayor, itu akan menjadi jalan yang sangat bagus bagi fluida hidrokarbon naik ke atas. Batuan reservoir tentu saja formasi talang akar, sandstone, lalu formasi batu raja. Kita bisa tahu di situ dari gambarnya sudah bisa tahu yang kuning ini dan yang biru seperti batu bata ini sebagai reservoir yang bagus. Lalu caprocknya, ada nggak caprocknya di situ? Ada. Caprock yang pertama adalah formasi pendopo, pendopo shale. Nah ini dia. Ini pendopo shale yang hijau ini. Kenapa dia bisa jadi caprock, teman-teman? Karena dia melingkupi formasi tanah akar yang ada di bawahnya, gitu kan. Nah, dia di sini ada formasi tanah akar di sini. Dia menahan akumulasi hidrokarbon dari formasi tanah akar tadi untuk naik ke atas atau lari ke atas gitu. Karena shale itu memiliki permeabilitas yang sangat kecil, gitu kan. Poritasnya mungkin besar kalau porositas, bisa besar. Tapi permeabilitas dari shale itu kecil gitu kan. Kalau teman-teman balik lagi ke sedimen gitu kan. Sehingga dia bisa menahan fluida tadi. Sehingga shale bisa menjadi caprock yang cukup bagus. Itu yang caprock pertama. Caprock kedua formasi gume. Mungkin tidak digambarkan, tapi formasi gume kalau kita baca stratigrafi Sumatera Selatan, dia ada di atasnya batu raja gitu kan. Sehingga di sini adalah formasi gumenya. Nah, formasi gume juga ada di atas dari reservoir kita. Sehingga kalau ada akumulasi hidrokarbon di formasi batu raja, dia bisa ditahan oleh formasi gume yang ada di atasnya. Perangkap, ada perangkap stratigrafi, beda fasies. Beda fasiesnya di mana? Beda fasies antara batu pasir tanah akar atas dengan shale pendopo, dia beda fasies. Lalu beda fasies antara karbonat build up dengan shale gumai, itu juga beda fasies. Kira-kira seperti itu untuk elemen petrologi sistem yang ada di lapangan migas Jambi Merang ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup? Oke, kalau cukup. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Kalau yang seperti kita ketahui di stratigrafi itu kan untuk reservoir itu kan batuan litologinya sandstone dan shale ya, Pak. Biasanya. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan hidrokarbonnya itu ada di caprock atau ada di basement, di mana yang secara litologi itu dia itu bukan sandstone atau shale, Pak. Karena kita pernah dengar ada yang namanya adanya hidrokarbon di basement atau adanya hidrokarbon di caprock juga gitu. Itu Oke, Pak. oke. Mungkin jawaban saya nggak bisa 100% betul ya, tapi mungkin saya akan coba menggiring pemikiran kamu lah, Gloria, gitu ya. Yang pertama, kita bahas dulu basement. Basement bisa. Di beberapa lapangan migas di, sebentar saya nggak lupa. Nor Sumatera Basin, Gelagah Kambuna ada. Terus di South Sumatera Basin, saya lupa di mana. Di Jambi lah kalau nggak salah itu ada. Coba nanti dicek lah. Kenapa bisa ada hidrokarbon di basement? Kan. Yang pertama, basement itu apa? Misalkan granit lah ya. Di Sumatera Selatan biasanya basementnya granit. Gitu. Granit kalau apa namanya? Apa ya bahasanya? Kira-kira bisa punya rekahan nggak sih? Gitu. Menurut kamu, Glo? Kemungkinan bisa, Pak. Bisa ya. Ya mungkin ketika dia dulu masih jadi apa namanya basementnya belum di bawah, dia masih di atas gitu kan granit, dia mulai mengalami pengangkatan ada rekahan-rekahan atau sesar-sesar di situ. Terus mungkin sudah apa namanya pas dia mengalami pengangkatan sebelum dia turun lagi dan diendapkan sedimennya, dia lapuk dan lain sebagainya. Itu juga bisa terjadi.
Nah, dia punya rekahan lah ya gitu. Rekahan dulu yang ada di basement kita gitu. Nah, karena sosrok itu ada di depo center biasanya ya. Kalau konvensional itu ada di depo center seperti gambar di situ. Di bawahnya itu langsung ada apa di bawahnya sosrok kalau dari gambar ini. Apa glow? Yang warna pink itu apa tuh? Metamorph, Pak. Pintamorph and igneous basement. Jadi basementnya ada di bawahnya gitu. Jadi memang kadang-kadang gitu ya. Kalau kita punya basement yang memang rekahannya cukup intensif, ketika hidrokarbon itu tergenerasikan, selain dia naik ke atas, dia ada beberapa yang turun ke bawah. Seperti itu. Jadi selain dia migrasi ke atas melalui carrier bed atau melalui struktur geologi di situ, dia kadang-kadang dia bisa turun ke bawah di sini. Nah, nah ini kan dia kan horse ya. Nah, ini kan pasti ini batu gamping lagi. Eh, Basement semua kan, ini kan basement nih, pasti ini basement kan di sini. Nah, kalau kita punya rekahan di sini, basement kita penuh rekahan, dia mengalir ke sini, pasti kalau kita punya rekahannya, dia bisa masuk ke horse kita juga. Nah, kan seperti itu. Jadi apa namanya? Probabilitas probabilitas itu pasti ada. Kita lihat apakah kita punya apa namanya? Apa ya istilahnya konfigurasi cekungan kita seperti apa? Oh, ada horse di sini. Misalkan, nah ini dari Sungai Medak ini ya, kita punya pemboran Sungai Medak seperti ini. Pas ini ada pemborannya. Kita lihat di pemboran kita sampai basement kita seperti apa? Apakah highly fracturing atau tidak? Kalau di highly fracturing, highly weathered gitu ya. Nah, kemungkinan ada sesar, misalkan sesar apa nih namanya? Sesar Jambi Merang lah ya di sini. Katakanlah seperti itu. Sesar Jambi Merang ini bisa mengalirkan fluida tidak hanya ke karbonatnya, tapi bisa ditangkap juga oleh basementnya karena kita tahu basementnya highly fractured, highly weathered kan seperti itu. Sehingga itu yang harus kita tahu bagaimana litologi basement kita itu yang pertama. Nah, ini tugas belajar mandiri. Nah, nanti saya share di WA group gitu ya. Silakan nanti dibaca proceedingnya. Ya, yang contoh yang ini tadi, proceedingnya ini sama dengan apa yang saya share gitu kan. Lalu silakan tentukan gitu. Mengapa tidak ada perangkap struktural pada lapangan Jambi Merang? Atau setelah teman-teman baca dan menganalisis, ternyata ada Pak perangkap strukturalnya. Nah, jika ada, bagaimana mekanisme perangkap struktural itu? Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau kita punya perangkap struktural, apakah masih ada potensi akumulasi hidrokarbon yang lain yang mungkin belum dibahas oleh John Clore dan Fiptiani tadi? Nah, silakan teman-teman menganalisis. Nah, silakan direnung-renungkan dulu, dipikir-pikir dulu apakah ada apa enggak gitu. Nah, silakan nanti akan kita bahas di kuliah minggu depan. Sebelum kita membahas materi akan kita bahas mungkin 10 sampai 15 menit mengenai pendapat teman-teman yang ada di situ. Oke, jadi itu ya teman-teman referensi nanti bisa teman-teman baca di sini dan terima kasih. Sudah, Pak. Sudah ya, silahkan masuk ke ininya ya, ke www.menti.com, terus silahkan nanti masukkan kode 34896951, lalu silahkan inilah feedback kalian gimana tentang kuliah hari ini. Kira-kira terlalu cepat atau materinya rumit atau saya sudah paham Pak mengapa di Central Sumatera Basin nggak ada carbonate sequence itu misalkan. Silahkan ditulis sesuai apa yang teman-teman dapatkan dan rasakan di kuliah ini. Oke, ada yang lain yang mau memberikan feedback? Masih saya tunggu. Saya bukan Diki ya, saya Diko. Salah ketik kali ya, tapi Y sama O kayaknya jauh. Jadi mungkin belum kenal saya lebih dalam mungkin ya. Oke, terima kasih eh, atas feedbacknya.
Oke, terima kasih teman-teman atas feedback-nya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya untuk kuliah minggu ini. Kita lanjutkan untuk kuliah minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum dan selamat siang semuanya.